balik lagi nih bareng aku, Mediani dari tim podcast Teenager Radio Yapenda. By the way, apa kabarnya nih kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di podcast kali ini yang bertema kenakalan remaja, aku bakal bahas apa sih kenakalan remaja itu, apa contohnya, serta dampaknya buat kita dan tentu aja dong cara ngatasinnya gimana. So, aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Disimak yuk! Masa remaja adalah masa di mana seseorang manusia sedang berada dalam pencarian jati dirinya, ingin mengenal siapa dirinya sebenarnya. Dan dalam masa remaja juga, seseorang manusia mengalami masa yang dinamakan masa pubertas. Saat pubertas, biasanya manusia ingin mencoba segala sesuatu yang baru dalam hidupnya. Muncul berbagai macam gejolak emosi dan banyak timbul masalah baik dari masalah keluarga maupun lingkungan sosialnya. Menurut ahli sosiologi Kartono, kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu pengabaian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Bentuk dari kenakalan remaja sendiri yaitu ada narkoba, free sex, tawuran, bolos sekolah, dan masih banyak yang lainnya. Perilaku nakal remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri atau internal maupun faktor dari luar atau eksternal. Nah, di dalam faktor internal ini dibagi lagi jadi dua bagian, yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Di bagian krisis identitas dijelaskan bahwa perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Yang pertama, ada terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. Lalu yang kedua itu ada kontrol diri yang lemah, yaitu remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Lalu ada faktor eksternal, yaitu contohnya itu ada keluarga dan perceraian orang tua, teman sebaya yang kurang baik, dan komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik juga. Nah, ada lagi nih, sedangkan menurut Kumfer dan Alvarado, faktor-faktor penyebab kenakalan remaja itu ada kurangnya sosialisasi dari orang tua ke anak mengenai nilai-nilai moral dan sosial, serta contoh perilaku yang ditampilkan orang tua, modeling di rumah terhadap perilaku, dan nilai-nilai antisosial. Sekarang yang kita bahas itu ada di bagian dampak. Salah satunya yaitu kita bisa dikucilkan banyak orang karena kita remaja yang terseret dalam kenakalan remaja itu dianggap pengganggu. Nah, karena dikucilkan itu, remaja tersebut bisa mengalami gangguan kejiwaan. Tapi gangguan kejiwaan yang dimaksud itu bukan gila. Jadi dia bakal kayak merasa terkucilkan dalam hal sosialisasi, merasa sangat sedih atau malah akan membenci orang-orang di sekitarnya. Nah, di balik dampak tersebut ada nih cara mengatasi kenakalan remaja, yaitu dengan kasih sayang dan perhatian orang tua, pengawasan yang perlu dan intensif terhadap media komunikasi kayak TV, radio, internet, HP, lalu perlunya bimbingan kepribadian di sekolah, serta perlunya pembelajaran agama yang dilakukan sejak dini seperti kayak beribadah, mengunjungi tempat ibadah sesuai iman dan kepercayaan, atau bahkan mengaji. Nah, jangan sampai nih kalian yang remaja ikut atau bahkan terlibat dalam kenakalan remaja ini ya. Sekarang tugas kita sebagai remaja, lebih baik kita kembangin potensi diri kita, bakat, minat, serta hal-hal positif lainnya yang kita bisa atau kita suka. Karena masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian mereka. Eleanor Roosevelt. Oke teman-teman, gak kerasa ya, udah ada di akhir video nih. Terima kasih untuk teman-teman yang dengerin. Semoga podcast ini bermanfaat ya. See you in next video, teens.